Kita juga tahu kan selama ini bagaimana saudara Rismon sudah tidak seperti yang dulu lagi galak seperti singa, sekarang sudah seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru dan semakin memanas. Tentunya masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah jelas keasliannya. Dan status Roy Suryo CS tetaplah sebagai tersangka dan tidak lama lagi akan menjadi narapidana. Kita doakan bersama semoga polemik ini segera berakhir dan negeri ini menjadi damai kembali. Rismon Sianipar nasibnya semakin miris dan sangat memprihatinkan karena belum selesai kasus tersangkanya atas tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi. Kini si Rismon ini dilaporkan oleh Bang Billy CS guys ya ke Polda Metro Jaya atas ijazah palsu yang dimilikinya dan surat kematian. Dan ini menambah beban bagi si Rismon ini guys ya. Tentunya hukumannya akan semakin bertambah dan membuat Roy Suryo CS semakin nyungsep. Oke, tidak perlu berpanjang lebar. Biar tidak gagal paham, kita tonton video berikut ini. Karena yang mengobok-obok Bapak Jokowi adalah orang-orang yang bermasalah. Roy Panci sudah jadi residivis. Sekarang Rismon ternyata ijazah palsu. Dia yang ijazah palsu tapi nuduh orang palsu ijazahnya. Ijazah yang asli dituduh palsu, padahal dia sendiri pemilik dan pembuat ijazah palsu. Bahkan dia dengan bangganya mengabarkan kepada kita tentang ijazah dia. Artinya memang dia pemalsu ijazah, justru dia pembuat sendiri ijazahnya. Kemudian juga Dr. Tifa kan ternyata belum lulus, jadi baru kuliah beberapa lama terus keluar DO mengaku sebagai dokter. Jadi orang-orang palsu semua ternyata gitu. Nah ini sangat disayangkan, banyak masyarakat yang terkena atau ikut dalam pola permainan mereka. Ini semua permainan. Ngeri sekali guys ya. Ternyata penuduh ijazah palsu kepada Bapak Jokowi ini adalah semuanya orang bermasalah semua guys ya. Tidak Rismon, tidak Roy Suryo, tidak Dr. Tifa guys ya. Ini semuanya bermasalah. Dan yang miris sekali adalah si Rismon ini guys ya. Sudah tahu ijazahnya palsu tapi menduduh ijazah Bapak Jokowi yang palsu. Namanya ini maling teriak maling. Kebiadaban mereka. Ternyata tim kepolisian yang berangkat ke Yamaguchi, Jepang sudah kembali ke tanah air. Dan menurut informasi dari kawan kami Kagama yang sudah berada di Polda Metro Jaya, fix 100% bahwa data-data Rismon di Yamaguchi University palsu. Nah ini teman-teman kami yang dari Kagama, para ahli digital forensik dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk mensinkronkan itu, untuk mensinkronkan hasil analisa mereka, data-data mereka sekaligus dengan data-data dari pihak kepolisian yang pulang dari Yamaguchi University. Ini kabar baik. Artinya apa? Salah satu pentolan dari teroris itu bisa kita pastikan akan jatuh menjadi pesakitan. Dan ini ada kemungkinan besar ini menjadi akhir dari drama itu sendiri, dan akan menjadi kelumpuhan besar dari gerombolan menuduh ijazah palsu karena tokoh besar mereka yaitu Rismon sudah dipastikan fix 100% bahwa data-data dia dari Yamaguchi University Jepang Ngeri sekali guys palsu. Oleh karena itu terakhir kepada Pak Presiden Subianto ya, Prabowo Subianto. Nah ini guys ya, detik-detik pesan terakhir kalinya ya si Rismon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar sebelum si Rismon ini masuk ke BUI, si Rismon berpesan agar membaca buku Gibran and Grim yang diterbitkan oleh si Rismon CS ini guys ya. Subianto, tolong dibaca buku kami Pak yang telah kami berikan ke Hambalang maupun ke Sekretariat Negara. Wapres Gibran 2029, saya selalu bilang, saya
Seyakin-yakinnya ini orang pasti jadi presiden. Mantap sekali guys ya. Ini tumben ini si Rismon agak berpikiran waras guys ya. Mendoakan Mas Gibran di 2029 nanti akan menjadi presiden. Dan kita aminkan guys ya. Dan kita doakan bersama semoga Mas Gibran menjadi presiden 2009. Kabar ya Rismon, saya akan berusaha merawatmu sampai sembuh biar tidak ganggu orang lagi di jalan. Kalian tinggal sama saya, ya, bantu saya. Yang penting sampean makan. Dan ini guys ya, si Rismon Sianipar menjadi pasien Bapak Purnomo. Mungkin banyak tekanan, banyak pikiran, urat saraf kewarasannya mungkin sudah putus guys ya. Dan ini masih dirawat oleh Bapak Purnomo. Semoga si Rismon ini segera sembuh guys ya, dan segera bertobat dan menyadari kesalahannya. Nggak sampai lapar, ya nanti uangnya ditabung, ya bisa tidur sama saya, tidur apa aja, yang penting tidur ya, mau ya, bener lo ya, dijaga sholatnya segala macam, ya. Sekarang kita makan. Loh lah, kalau nggak usah, sampai kalau lapar kayak apa? Nama saya Pak Purnomo. Nipar, ya. Sudah diperiksa ahli hari ini, penjadwalan tetap on the track, akan jalan terus. Ini baru beberapa ahli yang akan diperiksa, nanti berikutnya ada ahli-ahli lain, terus kemudian juga saksi-saksi yang menguatkan terkait dugaan. Kalau saya ngomongnya dugaan, nggak kayak mereka, kalau ngomong bukan dugaan mereka, dugaan penggunaan ijazah tanda kutip. Ya, jadi ini ijazahnya harus diperiksa. Persoalan itu palsu atau tidak palsu itu nanti dibuktikan di penyidikan. Apakah memenuhi unsur kepalsuan atau seperti apa? Ya, jadi intinya bahwa hari ini sudah diperiksa. Nah, ini kebetulan pelapor ada yang diperiksa adalah ahli kami. Nah, nanti bisa dilanjutkan oleh ahli kami. Ya, silakan Pak Joshua. Saya langsung. Ya. Ya, tadi saya diperiksa sebagai saksi ya, bahwa atas laporan dari Bang Bil ya terhadap ini guys ya, saat-saat Bang Joshua CS ya dipanggil pihak penyidik untuk dimintai keterangan atas laporannya tentang dugaan ijazah palsu yang dimiliki si Rismon dan surat kematian yang dibuatnya guys ya dari Yamaguchi Jepang. Rismon yang diduga menggunakan ijazah palsu gitu ya, dan mengklaim dirinya peneliti gitu ya. Memang sejak awal kita sudah mengetahui hal ini karena kita yang pertama kali mendapat respon dari Yamaguchi ya. Mereka menyatakan bahwa tidak pernah menerbitkan ijazah atas nama tersebut. Bahkan ijazah yang ditunjukkan itu kita konfirmasi kepada Yamaguchi dan hasilnya sama, bahwa itu tidak pernah dikeluarkan. Jadi kalau misalnya ada sebuah ijazah dikatakan tidak pernah dikeluarkan penerbitnya, itu sudah dipastikan apa kira-kira gitu ya. Kok bisa ada? Jelas ya, kita bisa mengetahuinya guys ya. Nah, Dan ini kita mungkin masyarakat bisa lebih tahu, menjawabnya lebih guys ya. paham ya. Ketika ada ijazah tiba-tiba muncul di publik, ditunjukkan di publik, tetapi lembaga yang mengeluarkannya tidak merasa pernah mengeluarkan ijazah tersebut. Paling tadi yang jelas dari asal-usul ijazah dari mana gitu kan, bagaimana ijazah itu dibuat, seperti apa ijazah pembanding yang dari Yamaguchi ya kan, itu semua yang dilihat dari situ, dan itu sudah diberikan bukti-buktinya itu secara urutan-urutannya pun jelas gitu kan, jadi itu nggak ada loopsnya lah seperti itu. Nanti akan dijelaskan oleh Arun Teguh yang sebagai pelapor. Mungkin Tony bisa menjelaskan alat-alat bukti yang kita serahkan ke penyidik. Salah satunya adalah hasil screenshot dari disertasi, itu tidak ditemukan di Yamaguchi. Kemudian paper email yang kita kirimkan ke Yamaguchi maupun ke publikasi itu semuanya tidak terekam dengan baik, tidak ada sama sekali ditemukan di sana. Nah, karena tidak ada, berarti saudara RAS ini dia sudah tidak menulis disertasi untuk syarat tulisan doktoral. Data-data lain adalah email yang resmi dari Yamaguchi, validasi dari perpustakaan dengan publikasi
dua-duanya itu mengatakan tidak ada semua. Ya, jadi Jelas guys ya, penjelasan dari Bapak Roni Teguh menjelaskan bahwa si Rismond ini tidak memiliki data-data sebagai seorang dokter guys ya. Ternyata si Rismond ini ijazah dokternya adalah palsu. Jadi intinya adalah apa yang selama ini katakanlah Rismond ya luar biasa seperti macan gitu kan. Kalau berbicara sangat keras atau apa, ya ujung-ujungnya maling teriak maling. Dulu macan ya, sekarang jadi kucing. Dari sinilah kemudian terbongkar. Nah, dia nampaknya terjebak, Bang. Ketika beliau terjebak, beliau langsung live perlihatkan, ini loh ijazah aku S2, S2, dilihatkan ijazahnya. Diperlihatkan. Nah, itu bukannya menjawab, justru semakin menegaskan bahwa Rismond Sianipar ini pemilik ijazah palsu. Karena ijazah pada umumnya Jepang itu harusnya warna kuning, kemudian huruf kanjinya itu tertata, dan nama rektor yang ada di tanda tangani itu seharusnya sudah rektor yang bukan tertera di karena apa di anunya itu, di ijazahnya. Semakin memperkuat bahwa ini orang pemalsu ijazah, dan banyak bukti-bukti, ya kan, banyak bukti-bukti. Nah, jujur informasi bahwa dia memalsukan namanya untuk melapor kepada Yamaguchi, kan biasa kalau pemerintah luar negeri yang memberikan beasiswa ada kontrak. Lo harus selesai sesuai waktu, jadwalnya, semesternya berapa, dan tugas-tugas harus selesai, kemudian studi selesai ya selesai juga. Nah, yang bersangkutan kayaknya mungkin DO, mungkin juga kemudian tidak selesai, dan akhirnya ditagih kan. Ditagih beasiswanya. Ya, beasiswanya kalaupun nggak dikembalikan, ya harus selesaikan studi Anda. Nah, Rismond nampaknya tidak mampu mengembalikan. Nah, informasi semakin kuat itu ketika Farhad Abbas berani menyampaikan di media nasional gitu. Buktikannya palsu, bahkan sempat mengaku meninggal dunia untuk menghindari pengembalian uang dari beasiswa. Ngeri sekali guys ya, si Rismond ini guys ya, bukti-bukti sudah menyatakan bahwa si Rismond ini mempunyai ijazah palsu, dan pastinya si Rismond ini akan mendapat karma dari perbuatannya yang memfitnah Bapak Jokowi. Yang jelas si Rismond ini dilaporkan balik, tentunya akan segera disidangkan dan dihukum ya guys ya. Ternyata hukum karma itu berlaku ya guys ya, buat gerombolan pembuat gaduh dan fitnah ini ya guys ya. Siswa Nyari makam nenek moyang mereka kan lebih bagus kali ya. Betul. Yang lebih bagus lagi mendingan mereka dimakamin, Bang. Itu bagus banget, Bang, itu. Sudah top itu. Daripada dia kunjungin makam-makam nggak selesai-selesai, mendingan mereka dimakamin, Bang. Lebih keren kan ada batu nisan Roy Suryo ya kan, terpengikutnya pada jarah kan gitu. Keren tuh, Rismond Sianipar, ahli forensik ya kan, lulusan UGM. Dia gitu situ ada batu nisannya, ada yang datang ya kan, ziarah gitu kan, orang-orang yang mama yang ompong-ompong itu ya kan. Rismond survei kuburan tidak kalah dengan si Roy Suryo dan Dr. Tifa guys ya. Ada apa gerangannya? Kok tiba-tiba si Rismond ini survei pemakaman alias survei kuburan guys ya? Apa sudah ada tanda-tanda untuk persiapan dirinya guys? Rismond, kau adalah, kenapa kau pergi duluan? Aku ikut dong, nggak ada. Harusnya gitu, bikin batu nisan bagus, Bang, gitu. Yamaguchi Daigaku, sumimasen. Yamaguchi Daigaku, ya, Anda bisa tunjukkan. Anda bisa dengan Roni Teguh, oke? Ada PCC Sumantri. Tunjukkan untuk Yamaguchi Daigaku loh. Makanya saya maksudnya apa? Bentar dulu, Mas. Maksudnya Anda menuntut tak saya, oke? Anda bisa nggak menuntut Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya? Saya tanya, tunjukkan. Anda mengatakan. Ini guys ya, momen-momen si Rismond pucat alias ketakutan karena ijazah Rismond dibuka oleh Bang Andi Aswan kepalsuannya guys ya. Jadi si Rismond ini mengeles ya guys ya, dan mengalihkan pembicaraan dengan menyebut kalau berani tunjukkan ijazah Bapak Jokowi. Itu memang kebiasaan si Rismond CS ini kayak gitu guys ya. Kalau sudah kepepet, kedesak, selalu saja mencari cara untuk mengalihkan pembicaraan guys ya. Dan yang jelas si Rismond ini ijazahnya palsu. Katakan Joko Widodo dengan nada marah dan geram. Lakukan hal yang ya kan? sama. Saya mau tanyakan nih,
You punya S2, S3, Yamaguchi Daigaku itu sudah mengatakan tidak mengenal yang namanya Rismon. Begini Pak, ajak tantang Joko Widodo, kita bareng di Gak Solo, usah, kita tunjukkan Anda ijazahnya. dan Roni Teguh aja gak berani. Roni Silambela, Anda gak berani. Anda gak berani Anda. Ayo, Soal S2, S3 Anda dipertanyakan. Saya beasiswa Monbuka Guso. I know. Tahu? Wakaru. Ya udah, Monbuka Guso. Wakarimashita. Ya, syaratnya apa itu? Wakarimashita. Lulus doktor dari mana? Syaratnya apa? Saya mau tanya. Enggak, saya tanya dulu. Kami keberatan. Di sini ada dua ijazah. Kami keberatan. Ini guys ya, waktu debat belum dilaporkan oleh Bang Andi Aswan CS ke pihak Polda Metro Jaya atas kasus ijazah palsunya guys ya. Kelihatan garang dan sangat ganas sekali guys ya. Tapi sudah dilaporkan oleh Bang Andi CS, akhir-akhir ini tidak pernah tampil di televisi-televisi swasta guys ya, atau di perdebatan. Si Rismon ini sudah mulai ketakutan dan takut ditanyakan ijazahnya, dan untuk sekarang dia ngumpet guys ya, tidak sesuai dengan keluar-keluar mulutnya guys ya. Yang dikatakan asli dan palsu. Memang lulusan Jepang. Ini yang menerangkan lulusan Jepang. Lulusan Jepang. Lulusan Jepang. Monbuka Gakuso. Monbuka Gakuso jalan. Monbuka Gakuso. Usul HP aku. Enggak, saya tanya dulu. Saya disayat. Dua, depan belakang sebelah kanan. Disayat. Bagaimana ini keamanannya Pak Prabowo? Nggak ada perlindungan ya Pak? Masa kita sebagai warga negara diancam begini, diteror. Pak Prabowo Subianto, tolonglah. Pak Prabowo Subianto, Yang jelas si Rismon ini kena karmanya di dunia ini guys ya. Bisa meneror orang, bisa membuat gaduh, dan biasa memfitnah orang. Dia langsung kena karma dan langsung diteror oleh seseorang yang tidak dikenal guys ya. Dan langsung berkoar-koar minta bantuan Bapak Prabowo. Memangnya si Rismon ini siapa guys ya? Gak ada rokok, yang ada cuma aturan, dan itu berlaku buat semua. Saya sudah bilang dari awal, minta maaf lah. Saya kira saya ditolong, ternyata saya cuma dipakai, cuma dijadiin umpan. Tolong aku, Egi. Aku sudah tidak kuat lagi di sini. Aku mohon, keluarkan aku dari sini. Seharusnya Roy meminta ditunjuk yang palsu, bukan justru menuntut yang asli, karena yang itu jelas asli dan semua pihak sudah mengakuinya. Demikian guys ya, dengan Roy Suryo minta tolong kepada Bapak Egi mengakhiri video-video singkat kali ini guys ya, dan kita lanjut ke video berikutnya. Dan telah disimpulkan bahwa Rismon Sianipar ini nasibnya semakin memprihatinkan dan semakin nyungsep guys ya. Yang jelas Rismon ini bakal kena pasal berlapis guys ya. Terima kasih telah menonton video-video ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, keberkahan, dimudahkan di segala urusan, dan diberikan rezeki yang melimpah. Semoga kita sukses selalu. Amin. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.